pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Inovasi budidaya padi apung menjadi solusi baru dalam mengatasi tantangan lahan di Sumatera Selatan. Sepanjang Januari 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Sumsel menangani 21 kasus didominasi kekerasan terhadap anak. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Kamis 24 April 2025, bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Inovasi budidaya padi apung menjadi solusi baru dalam mengatasi tantangan lahan di Sumatera Selatan. Inovasi budaya padi apung di Kabupaten Banyuasin menjadi solusi baru dalam mengatasi tantangan lahan rawa dan pasang surut yang selama ini membatasi produksi pertanian di Sumatera Selatan. Teknologi ini memanfaatkan pelampung sebagai media tanam yang memungkinkan padi tetap tumbuh meski permukaan air naik, sekaligus memperkuat potensi pertanian di wilayah perairan. Akademisi Pertanian Universitas Sriwijaya, Julian Junaidi mengungkapkan sistem padi apung sangat relevan dengan kondisi geografis Sumatera Selatan. Ia menyebutkan bahwa teknologi ini tidak hanya adaptif terhadap perubahan air, tetapi juga efisien dalam penggunaan air dan pupuk. Kondisi lahan kita ini kan sebagian besar lahan rawa lebak. Jadi lahan rawa lebak ini dipengaruhi oleh musim genangan airnya. Jadi pada musim hujan dia tergenang dan genangan itu melampaui syarat tumbuhnya padi. Ditambahkan Julian, sistem ini mendukung peningkatan indeks penanaman serta membuka peluang perluasan lahan tanam tanpa harus membuka lahan baru. Hal ini dinilai penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sambil meningkatkan hasil produksi. Inovasi padi apung juga dianggap sebagai langkah strategis menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan modern. Julian berharap pemerintah daerah dapat mengadopsi teknologi ini dengan memberikan pelatihan serta membantu alat tanam kepada kelompok tani. Dengan dukungan tersebut, Banyuasin diharapkan mampu menjadi percontohan pengembangan pertanian adaptif di lahan pasang surut, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengungkapkan, teknologi padi apung yang sebelumnya pernah diterapkan di Tiongkok dan Vietnam sejak 5 tahun lalu juga cocok diterapkan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Bambang mengatakan dari 519.000 hektar lahan sawah yang dicatat sebagai lahan produksi gabah dan beras di Sumatera Selatan, 73% terdiri dari rawa pasang surut dan lebak yang relatif tahan terhadap fenomena musim La Nina atau El Nino. Menurut Bambang, padi apung sangat cocok untuk ditanam pada lahan yang tergenang dan lahan tergenang terluas di Indonesia berada di Sumatera Selatan. Boleh dikatakan kalau dia sedang musim La Nina, lahan di Sumatera Selatan ini nggak bisa tanam karena tergenang. Nah, padi apung ini salah satu teknik budidaya yang memang diusahatanikan atau diusahakan di lahan-lahan yang tergenang. Se-Indonesia ini paling luas lahannya, rawanya Sumatera Selatan untuk lebaknya. Nah, jadi catatannya perbedaan Sumatera Selatan dengan provinsi lain. Kalau provinsi lain itu musim kemaraunya susah, karena kesulitan air untuk tanam, bendungan-bendungan di Jawa itu kering. Kalau di Sumatera Selatan, kalau dia kemarau atau El Nino, itu malah berkah karena lahan-lahan rawa, lahan-lahan lembah itu. Dengan budidaya tanam padi apung, Bambang yakin siklus panen di Sumatera Selatan akan bertambah setiap tahun dan meningkatkan produksi padi dan gabah. Untuk tahun pertama, penanaman padi apung ini akan dilakukan di kawasan Jakabaring Sport City dan setelah disosialisasikan akan direplikasi di seluruh daerah di Sumatera Selatan. Dengar berikut ragam komentar masyarakat. Saya Siti di Lebong. Semoga dengan sistem penanaman padi terapung, sistem baru ini lebih banyak menambah kuantitas dan pasokan beras untuk Sumatera Selatan.
Yo, kalau uji aku ini potensi pertanian kita di Sumsel ini kan emang besar yo. Nah, apalagi kalau kita jingok-jingok ini lahan banyak, luas. Nah, selama ini memang banyak nian kendalanya. Salah satunya nih, yo kadang banjir. Apalagi kalau musim hujan, daerah rawa. Nah, tapi nyingok inovasi yang padi apung ini yang diresmikan ini menurut aku langkah yang bagus, soalnya kan dengan teknologi ini lahan-lahan yang tadinya tuh dianggap mungkin uji kita kurang produktif, nanti kaget ke depannya itu ya bisa dimanfaatkan. Jadi tidak perlu lagi nunggu air surut atau nunggu musim kemarau dulu baru nak bertanam. Jadi petani juga bisa nanam padi, dan juga untuk masyarakat yang emang petani itu juga jadi satu harapan juga yo. Apalagi kalau kaget ada pendampingan dari pemerintah kan, cak mano cara tanam, perawatannya. Nah, ini pasti membantu nian ini untuk petani. Gerakan Indonesia Menanam atau Gerina adalah gerakan menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan serealia yang menaungi berbagai lapisan masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia dalam rangka mewujudkan swasembada pangan sebagai salah satu pondasi terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045. Rabu 23 April 2025 kemarin, Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung melaunching gerakan tersebut. Lalu bagaimana respon masyarakat khususnya Kabupaten Banyuasin yang saat ini merupakan daerah penghasil padi terbesar ketiga nasional? Berikut wawancara singkat kontributor RRI Palembang Maulana bersama dengan Ketua Brigadir Pangan Kabupaten Banyuasin Dedi Iswanto. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Bapak Dedi Iswanto selaku Ketua Brigadir Pangan Kabupaten Banyuasin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, kami ucapkan Pak Dedi, Presiden Prabowo baru saja melaunching gerakan Indonesia Menanam dengan inovasinya itu menanam padi dengan menggunakan media kolam atau padi apung. Nah, menurut Pak Dedi sendiri, inovasi yang disosialisasikan dan yang akan dilaksanakan ini, menurut Pak Dedi sendiri sebagai Brigadir Pangan di Kabupaten Banyuasin, bagaimana? Ya, itu kan lebih bagus sebenarnya untuk warga yang tidak punya lahan. Tapi sebagian besar lahan kita ini masih ada di darat. Kita manfaatkan untuk di pekarangan rumah yang ada kolam, itu di atasnya bisa padi, di bawahnya bisa piara ikan. Memang sangat bermanfaat. Kalau dilihat dari secara teknis, cara pembuatan mungkin, menurut Pak Dedi sendiri ada kesulitan atau sangat mudah sekali diterapkan untuk masyarakat yang ingin membuat? Itu tidak terlalu susah, dengan menggunakan bambu dibelah, dirangkai, dan menggunakan botol aqua gelas, itu disusun, ditata rapi, dipelang-pelang, diisi tanah, ditaburlah bibit. Semudah itu. Artinya tidak terlalu sulit ya kalau misalkan masyarakat biasa ingin membuat lahan pertanian di pekarangan rumah ya. Tidak terlalu sulit. Nah, untuk arahannya sendiri nih Pak Dedi kepada Brigadir Pangan khususnya Kabupaten Banyuasin setelah adanya launching gerakan Indonesia Menanam ini yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, itu kedepannya bagaimana? Kedepannya mungkin akan lebih baik, kami semua ikut memperjuangkan, ikut berpartisipasi, kami akan berusaha semaksimal mungkin akan kami terapkan program ini. Program ini baik menurut kami, tapi di sini kami untuk sekarang ini dari IP 100 menjadi IP 200. Diusahakan kalau bisa sampai 300. Jadi produk tahan pangan ini harus dipertahankan semaksimal mungkin. Untuk kondisi di Kabupaten Banyuasin saat ini sendiri, kalau Pak Dedi lihat bagaimana kondisi pertaniannya khususnya untuk padi ya? Ya, kalau untuk saat ini berapa bulan kebelakangan ini kita ini hasilnya jauh meningkat sampai 40% ya tuh, dari hasil sebelumnya. Malahan sekarang ini ibaratnya padi itu tidak ketampungan kekurangan gudang untuk ini. Jadi hasil itu berlimpah. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo memang benar ya. Saat ini petani membutuhkan sekali gudang-gudang ya. Pembelian itu ya. Oke, untuk hasil dari produksi ya. Iya, memang benar itu. Untuk keadaan cuaca beberapa waktu terakhir ini kan cukup ekstrim nih Pak. Bagaimana kondisinya untuk
tanaman padi kita? Ya. Apakah ada kendala, Pak? Tanaman ini kalau musim hujan ya kita partisipasi, kalau hujannya deras kita buka bendungan, nanti kalau sudah kering kita tutup lagi. Itu ada pintu air semua. Artinya saat ini di kelas petani sendiri masih mampu untuk mengatasinya, Pak ya? Iya, masih mampu. Bagaimana peranan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Banyuasin untuk memajukan hasil produksi tanaman padi kita, Pak? Kalau pemerintah kabupaten ini sudah berpartisipasi, sudah membantu kami mulai dari peralatan sampai bibit sampai pupuk, ini sudah dikasih kami kemarin, sampai TR4, TR2, rotavator sampai mesin tanam pun sudah dikasih kami Brigadi Pangan ini. Jadi pemerintah ini sangat memperjuangkan, sangat membantu bagi kami, telah memfasilitasi, membantu alat bagi Brigadi Pangan. Brigadi Pangan ini ada 48 kelompok, semuanya terbantu. Artinya memang Presiden Prabowo ini sangat fokus dengan ketahanan pangan, Pak ya? Iya, memang benar. Memang benar. Oke, mungkin harapan ke depan nih Pak, dari Brigadir Pangan Kabupaten Banyuasin sendiri setelah adanya gerakan Indonesia Menanam ini ke depan apa tuh harapannya, Pak? Ya, harapan kami untuk kedepannya yang ingin dipertahankan, bahkan kita tingkatkan lagi, mana-mana yang ada lahan kosong itu kita manfaatkan, ada lahan tidur kita buka, kalau bisa pemerintah itu bisa di mana ada lahan kosong setiap desa itu dibantu alat ekskavator. Agar lebih gampang ya, lebih cepat ya. Jadi pembukaan lahan itu memakai ekskavator. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Dedi. Sama-sama. Selamat pagi Pak. Pagi. Salam sehat Pak. Sehat selalu. Amin. Ya, demikianlah pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan Ketua Brigadir Pangan Kabupaten Banyuasin, Pak Dedi Iswanto. Saya Maulana dari Kabupaten Banyuasin, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sepanjang Januari 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan menangani 21 kasus didominasi kekerasan terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Provinsi Sumsel mencatat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan masih menjadi persoalan serius. Tercatat sejak Januari hingga April 2025, Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPD PPA Sumsel telah menangani 21 kasus dengan total korban sebanyak 22 orang. Kepala Dinas P3A Sumsel Fitriana mengungkapkan bahwa kasus-kasus yang ditangani mayoritas merupakan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk kekerasan seksual berbasis online. Untuk mencegah kasus serupa terulang, Dinas P3A Sumsel terus melakukan upaya sosialisasi ke sekolah-sekolah, universitas, lembaga UPD, dan masyarakat luas. Edukasi ini penting agar anak-anak dan perempuan memahami hak-haknya serta mengerti cara melindungi diri. Kasus ini yang dominan itu adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian juga ada kasus kekerasan yang berbasis gender online, artinya kekerasan melalui online, yang berbasis online. Jadi ini terus kami dorong, juga memberikan sosialisasi ya di sekolah-sekolah, di lingkungan OPD, perguruan tinggi, dan juga kepada masyarakat untuk terus aware ya terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap lingkungannya. Fitriana juga menyoroti bahwa banyak korban masih enggan melapor karena takut atau malu. Ia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke layanan pengaduan Dinas P3A Sumsel jika mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain kekerasan seksual, beberapa kasus lain yang juga muncul di Sumsel antara lain kekerasan dalam rumah tangga KDRT, tindak pidana perdagangan orang TPPO, dan bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak. Dari total 3.400 kuota jemaah haji, sekitar 3.224 jemaah telah melakukan pelunasan. Batas akhir pelunasan biaya perjalanan haji untuk jemaah Kota Palembang diperpanjang hingga 25 April tahun 2025 yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 17 April tahun 2025. Perubahan tersebut diambil dengan mempertimbangkan banyaknya hari libur nasional dan belum tercapainya kuota jemaah.
Meskipun batas waktu perlunasan diperpanjang hingga saat ini dari total 3.400 kota jemaah haji, sekitar 3.224 jemaah telah melakukan perlunasan. PLT Kasih PHU Kemenak Kota Palembang Untung Gutmir menjelaskan, untuk mencukupi kota yang ada, pihak seksi pelaksanaan haji dan umroh Kemenak Kota Palembang terus berupaya, salah satunya dengan menghubungi langsung para jemaah. Pihaknya terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan jemaah yang belum melakukan pelunasan. Sebagian besar kendala yang dihadapi adalah permasalahan ekonomi yang menghambat perlunasan dan berujung pada pembatalan keberangkatan. Ini kan 3.244 itu kita masih menunggu sampai tanggal 25 ini sekitar 40 orang untuk pelunasan, tapi dia sedang menjalankan pemeriksaan kesehatan dan ini diperpanjang menjadi tanggal 25 untuk pelunasan. Jadi artinya 3.244 itu bisa bertambah lagi. Memang ada perbedaan kapasitas pesawat. Kalau di tahun lalunya itu bisa 450 satu pesawatnya atau satu kloternya, tapi sekarang ini menjadi 370 orang, sudah termasuk 4 petugas kloter di sini. Selain itu, 40 kota cadangan juga telah mulai digunakan dengan 4 orang diantaranya telah melunasi biaya perjalanan. Sementara itu, kesiapan embarkasi di Palembang hampir rampung dan jemaah asal Palembang diperkirakan akan mulai berangkat pada tanggal 2 Mei tahun 2025 menggunakan maskapai Saudi Airlines. Lamsihar Silitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Serija FC musim ini menggandeng 3 kelompok supporter utama, S-Men, Singamania, dan Ultras Palembang untuk turun langsung dalam misi pencarian sponsor. Menjelang Liga 2 musim 2025-2026, Serija FC mulai membangun kekuatan tim. Tak hanya fokus pada persiapan teknis, manajemen Serija FC kini melibatkan komunitas pendukung dalam gerakan kolaboratif untuk memperkuat klub, terutama dari sisi pendanaan. Asisten Direktur Sponsorship dan juga Marketing PT SOM Anton Yusak mengatakan, langkah ini diwujudkan melalui pembentukan tim marketing oleh PT SOM dan juga memiliki misi menjaring sponsor baru. Namun yang menjadi sorotan, Serija FC musim ini menggandeng 3 kelompok supporter seperti S-Men, Singamania, Ultras Palembang untuk turun langsung dalam misi pencarian sponsor. Tak hanya itu, organisasi kepemudaan seperti GP Ansor Sumsel dan juga Palembang juga turut memberikan dukungan nyata. Dan rencananya kita akan membuat tim untuk sponsorship, untuk pencarian dana dalam Serija FC ini mengarungi Liga 2. Kita berharap para semua stakeholder dan pencinta sepak bola yang ada di Sumatera Selatan ini dapat membantu Serija FC agar bisa mengarungi Liga 2 ini sehingga kejadian-kejadian seperti tahun kemarin itu tidak terulang lagi. Manajemen juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat Sumatera Selatan untuk ambil bagian dalam perjalanan tim kebanggaan Wong Kito ini. Kolaborasi dan juga rasa ingin memiliki menjadi kunci yang coba dibangun manajemen untuk membawa Serija FC kembali ke Liga 1. Dari Jakabaring Sport City, Hairul Rizky di Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, inovasi budidaya padi apung menjadi solusi baru dalam mengatasi tantangan lahan di Sumatera Selatan. Sepanjang Januari 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan menangani 21 kasus didominasi kekerasan terhadap anak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.